Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk membacakan materi tentang beriman dikala sendiri. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus sholeh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabiru. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Saudaraku, ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendirian tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, bayangkan dia beramal soleh sebatas yang tampak pada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi. Rasulullah mengatakan,
sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia, dia kelihatan takut. Tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Lihat saudaraku, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya berburu. Kita pun demikian, kita diuji oleh Allah dengan smartphone. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ingin saudaraku hal itu terjadi pada diri kita, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Quran Surah Al-Mu'min ayat 19. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amal saleh kita pun telah mencatat amal-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khotimah, saudaraku. Maka saudaraku, bagaimana kita ketika sendirian, di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.